Baik, teman-teman sekalian, saya sini bersama Bu Widya Paramita dari FEB UGM. Beliau adalah kemarin sebagai dosen saya juga di FEB UGM. Nah, langsung saja saya tanya-tanya teman-teman sekalian, Bu Minta, em, kenapa ya milih marketing? Oke, kenapa milih marketing? Heeh, Sebenarnya kalau alasan milih marketingnya itu sebenarnya ini ya, agak personal gitu. Jadi heeh. saya terinspirasi dosen-dosen marketing saya seperti Ibu Sari Winahyu, Oh Bu ya, Naila Zulfa, dan juga kemudian berikutnya itu saya diajar Prof. BM. oh PPM. Nah, promotornya Mas Eko ya gitu. Iya. Jadi ketiga bapak ibu ini sangat menginspirasi gitu ketika di Mm-mm. kelas gitu. Dan kemudian setelah mendalami, akhirnya melihat bahwa ilmu marketing itu ilmu yang sebetulnya sangat handy. Mm-mm. Dia kita nggak hanya bicara bagaimana kita memasarkan produk gitu ya, Mm-mm. tetapi ternyata ilmu marketing itu sebetulnya ilmu yang sangat applicable Applicable. dalam berbagai konteks sehari-hari, mau kita sebagai pribadi, sebagai Mm-mm. teman, sebagai apapun profesinya gitu ya. Jadi ilmu marketing itu ya menurut saya sangat relatable dengan kita sehari-hari gitu. Jadi eh, ya nice to know aja gitu Oke. ternyata. Kedua pertanyaan saya adalah, apakah sejak awal cita-citanya mau jadi dosen? Sejak awal cita-citanya mau jadi mungkin iya ya karena orang tua saya dosen Oke, gitu. oke. Jadi saya banyak melihat oh kalau orang bekerja itu seperti ini gitu. Jadi Oke. gambaran pekerjaan itu ya kayak dosen gitu. Nah, tetapi kemudian eh, saya tidak terlalu mematok Mhm, harus jadi dosen atau enggak gitu. Tetapi memang dari kecil akhirnya kalau lagi mainan sama teman-teman gitu mhm. sama waktu masih kecil ya gitu, mainannya juga jadi guru Oh, gitu. iya, 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 iya. Terus seneng ngajarin adik-adik gitu ya. Dan memang dari kecil juga senang nulis. Oke, Jadi kalau kecil kecil, senang nulis. mm-mm. Oke. Jadi kalau kecil dulu nulisnya di buku Mhm, kawanku gitu ya, majalah-majalah yang itu. Dan seiring bertambahnya usia itu nulisnya kan beda-beda ya. Waktu masih kecil mhm. banget di buku, terus agak gede di kawanku gitu. Oh, iya, iya, Terus iya. nulis Pernah di majalah. pernah terbit di tulisannya di sana? Oh, Ya, luar biasa, Ibu. di bobo beberapa kali Oh, gitu Ibu ya. Jadi tulisan apa, Bu? ya kayak cerpen-cerpen Oh, gitu. cerpen-cerpen. Oh, luar Heeh. biasa. Oh, iya, 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 Jadi iya. Di kawanku apa? kawanku juga cerpen. Oh, cerpen. Wah, luar biasa. Iya, Keren, keren, awalnya keren. dari cerpen-cerpen Wah, aja. luar biasa. Nah, ternyata pernah mencoba pekerjaan yang di luar dosen gitu Oke. ya. Tapi kok kayaknya mungkin ya senang juga gitu. Mhm, Tetapi eh, panggilan untuk riset, mhm, untuk belajar mhm, ilmu marketing gitu, mhm. itu lebih kuat gitu rasanya. Oke, Jadi ya pada akhirnya oke, mencoba iya, peruntungan oke. untuk Berarti jadi saya, dosen. mencoba memahamin, tulisan-tulisan Ibu di jurnal itu kan judulnya agak catchy-catchy ya. Hmm, Nah, bisa jadi ya karena kesenangan Ibu nulis apa ya, di cerpen waktu itu mungkin ya? mungkin Iya, juga ya, heeh. mungkin juga gitu ya. Jadi memang suka nulis dari dulu gitu. Pernah juga Kreativitasnya jadi dari situ, berarti judulnya kan sangat catchy ya, beberapa artikel-artikel eh, itu ya. iya, iya mungkin ya. Iya, saya melihat, judulnya, wah ini apa namanya, judulnya sangat catchy sekali gitu, Hmm, seperti itu. mm. Nah, kemudian, sejak kapan senang sama risetnya? Kan Seneng sama risetnya. Jadi kalau seneng sama risetnya sebetulnya udah lama ya kan kita mhm, tuh sebagai manusia ya pasti kan mhm, punya pertanyaan-pertanyaan mhm, terhadap mhm, segala hal yang ada di sekitar kita gitu ya. mhm, Jadi dari situ sebetulnya ya sudah mulai ada ketertarikan. mhm, Terus seneng ya karena
saya kuliah pertama metode riset dengan Pak BM. Oh, sama Pak BM. Ya, Mhm. ya, ya, siap. Ya mungkin sama kayak Mas Eko gitu Iya. ya. Jadi, beliau itu sangat enak gitu Iya, iya, benar, benar. menjelaskan risetnya. Mhm. Sampai satu hari saya, diminta presentasi gitu ya, Heeh. satu topik gitu dulu sebagai mahasiswa S1, kalau nggak salah topiknya tentang eksperimen gitu. Mhm, mhm. Nah itu saking saya mendalami itu, Mhm. presentasinya itu berubah jadi tanya jawab dengan Pak BM. Oh, oke, Jadi oke, oke. kami diskusi berdua, padahal presentasinya kelompok gitu Oh, ya. iya, iya, iya. Oke, Jadi oke, oke. Keren, keren. saking saking ininya, saking senengnya Heeh, gitu heeh. belajar itu. Jadi beliau akhirnya bertanya bertanya, bolak-balik kita Mhm. menjawab gitu ya. Oh, terus akhirnya, loh ini nggak presentasi lagi, malah jadi Iya, diskusi gitu. iya. Kemudian pertanyaan saya terakhir, kita kan sama-sama pernah merasakan kuliah gitu kan di Mhm. level PhD ini. Nah, ini ada nggak apa, berbagi kepada teman-teman sekalian yang sedang struggling? Oh, Kan oke. Ibu, apa namanya, ada peran sebagai, apa namanya, punya anak gitu lah, Mmm, kemudian, struggling dengan, apa namanya, promotornya dan mhm. seterusnya. Itu mungkin bisa dibagi sama teman-teman sekalian. Mmm, apa ya, yang pertama namanya PhD, itu kan tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan tertinggi ya. Mhm, Kalau di agama Islam itu, artinya ketika kita mendapatkan, atau kita dalam proses, belajar ya, mhm. dan kita menuntut ilmu itu kan derajatnya ditinggikan ya. Jadi Iya, pasti iya, iya. ujiannya juga banyak gitu. Nah jadi, eee, itu atau kalau misalnya kita lihat dalam ada satu memes gitu Mhm, yang saya ingat dan saya relevan, menurut saya sangat relevan, the price of progress mhm. itu adalah pain. Oke, oke, oke. Jadi, kalau kita mau naik kelas, Mhm, itu nggak mungkin dengan cara yang enak-enak, mhm. gitu. Pasti akan susah, pasti Pasti akan akan susah. struggle, gitu. Jadi ketika kita sedang studi S3 lalu merasakan kesusahan ya, Mhm. kesulitan,